Dengan adanya komitmen Indonesia pada COP26 untuk memasifkan penggunaan kendaraan tanpa emisi pada tahun 2040, Indonesia ingin memaksimalkan penggunaan kendaraan listrik atau electric vehicle. Pada Maret 2023 disahkan dua peraturan yang mengatur mengenai kendaraan listrik oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Keduanya mengatur terkait adanya pemberian bantuan faktur pajak untuk pembelian kendaraan listrik dan bantuan biaya konversi menjadi sepeda listrik. Namun apakah kebijakan tersebut adalah langkah yang benar? Mengingat pasokan listrik terbesar di Indonesia berasal dari batu bara yang menghasilkan emisi karbon di sektor energi dan keberadaan charge station electric vehicle yang belum merata distribusinya. Atau solusi ini hanya akan menambah keberadaan kendaraan pribadi di Indonesia? Halo warga MIPA, selamat datang di podcast Ramuan, Ruang Temu Pergerakan. Sebelumnya, perkenalkan saya Jihan Nurul Ramadhani sebagai perwakilan dari Kementerian Kasrat BEM FMIPA UB tahun 2023. Di sini saya selaku moderator yang akan membawakan podcast ini beberapa menit ke depan. Ini merupakan podcast episode ketiga dari Ramuan. Jadi pada podcast ketiga ini kami akan membahas tentang electric vehicle atau biasa disingkat dengan EV. Yang mana akhir-akhir ini EV sendiri itu menjadi tren di masyarakat karena pemerintah telah memberikan kebijakan subsidi yang dalam mewujudkan penggunaan EV untuk mengurangi emisi karbon di Indonesia. Sedangkan untuk topik yang akan kita bahas pada podcast kali ini yaitu tentang realisasi subsidi EV dari pemerintah dan dampak yang diberikan terhadap masyarakat. Nah, di sini tentunya saya tidak sendirian, saya ditemani oleh narasumber yang spesial, yaitu Ibu Indira. Sebelumnya, mungkin Ibu Indira bisa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan menyebutkan nama dan jabatan Ibu. Terima kasih, Jihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pendengar podcast Ramuan, teman-teman FMIPA Universitas Brawijaya. Terima kasih banyak. Ini saya diundang untuk hadir di podcast ini. Dan ya, ini menurut saya inisiatif yang sangat menarik. Saya Indira Darmoyono, eh, Ketua Forum Transportasi Lingkungan dan Energi Masyarakat Transportasi Indonesia. Saya kembalikan ke Mbak Jihan. Oke, jadi saya jelaskan sedikit. Jadi Ibu Indira ini merupakan seorang konsultan lingkungan senior di Arup dan konsultan pengembangan proposal peningkatan kesiapan transisi untuk kendaraan listrik di Indonesia oleh UNDP hingga sekarang. Ibu Indira memiliki kemahiran dalam menangani berbagai hal terkait transportasi, perubahan iklim, lingkungan hidup, dan juga gender. Oke, baik Ibu, terima kasih. Nah, untuk mengawali diskusi kita kali ini, mungkin bisa kita mulai dari yang ringan-ringan terlebih dahulu ya Ibu ya. Nah, Ya, silakan. ya, mengingat kebijakan subsidi EV dari pemerintah kan sudah berjalan. Nah, menurut sepengetahuan Ibu atau apa yang Ibu ketahui itu tentang subsidi kendaraan listrik atau EV sendiri itu seperti apa Ibu? Ya, memang subsidi kendaraan listrik ini baru dimulai awal tahun ini. Sebenarnya bukan awal-awal banget lah, tapi mungkin triwulan pertama dari tahun 2023 ini. Nah, subsidi yang sudah ada, seperti tadi Mbak Jihan sebutkan, itu subsidi untuk sepeda motor. Ada dua jenis. Yang pertama adalah sepeda motor baru, di mana potongannya sebesar 7 juta rupiah. Jadi sebenarnya model subsidi ini itu pengurangan pajak, Mbak Jihan. Di mana misalnya harga motor itu motor listrik itu 28 juta. Jadi dijual ke consumer karena ada subsidi ini 21 juta. Nanti si dealer itu mendapatkan potongan VAT 7 juta rupiah. Seperti itu. Nah, ini untuk motor baru. Nah, selain itu juga ada subsidi untuk motor konversi. Nah, sebenarnya ini masalah motor konversi ini sebenarnya menyelesaikan juga beberapa isu karena kan jumlah sepeda motor di Indonesia itu sangat besar ya. Ada 100 juta sepeda motor yang saat ini tercatat di BPS 120 atau 121 juta gitu ya. Nah, dengan konversi ini sebenarnya mempermudah gitu shifting atau shifting orang-orang dari motor BBM ke motor listrik. Nah, cuman ada biayanya. Biaya konversi ini cukup mahal, sekitar 15 hingga 18 juta rupiah. Oleh sebab itu, sama pemerintah itu diberi subsidi 7 juta rupiah.
Nah, sehingga masyarakat bisa menghemat sekitar 8 sampai 10 juta rupiah untuk konversi motor ini, untuk biaya konversi. Nah, selain itu, sekarang pemerintah ini sedang menggiatkan gitu ya kerjasama dengan battery swap station, jadi stasiun penukaran baterai. Nah, bila memang nanti ada subsidi 7 juta rupiah, kemudian baterainya bisa kerjasama dengan baterai substation, maka bisa dihemat sekitar 14 juta rupiah. Jadi saat ini subsidi yang sudah ada untuk sepeda motor, ada sepeda motor baru, dan ada untuk konversi. Nah, yang sedang digagas juga adalah untuk mobil. Jadi mobil baru. Nah, keseluruhan subsidi ini itu ada syaratnya bahwa jenis atau merek apa yang mendapatkan subsidi itu adalah merek-merek yang mempunyai TKDN atau teknologi dalam negeri itu sekitar 40%. Motor itu sudah ada 3 merek yang sudah TKDN-nya tinggi. Mobil juga sudah ada 2 merek yang TKDN-nya tinggi, sehingga itu yang nanti akan mendapatkan subsidi, merek tersebut yang bisa mendapatkan subsidi seperti itu. Untuk bus listrik itu juga ada sebenarnya subsidinya, tapi saat ini belum ada produsen bus listrik yang mampu mencapai TKDN hingga 40%. Jadi, eh, selain yang Ibu jelaskan tadi, mungkin apakah Ibu mengetahui alasan atau tujuan pemerintah sendiri itu untuk melakukan subsidi kendaraan listrik ini untuk apa seperti itu, Bu? Ya, memang tujuannya untuk pemerintah untuk mengurangi pindah ke kendaraan listrik ini ada beberapa, Mbak. Selain untuk mengurangi karbon ya, mengurangi gas rumah kaca, polusi udara gitu ya. Jadi sebenarnya kalau gas rumah kaca itu dilihat juga dari supply-nya. Supply listrik itu dari sumber apa gitu. Saat ini kita masih batu bara, tapi memang dari roadmap energi baru dan terbarukan, memang nanti pelan-pelan kita akan beralih ke sumber renewable energy. Dengan menggunakan sumber renewable energy, otomatis gas rumah kacanya yang diturunkan akan sangat rendah gitu ya. Nah, nah polusi udara lokal itu seperti karbon monoksida gitu, SOx, NOx itu yang sebenarnya dan particulate matters itu yang sebenarnya nanti akan jadi zero dengan adanya kendaraan listrik ini. Itu salah satu alasannya. Yang kedua, subsidi BBM kita tahun lalu itu udah 3 kali lipat daripada tahun sebelumnya. Jadi sudah mencapai 500 triliun tahun lalu. Sementara tahun 2021 tuh 100 triliunan. Nah, ini yang menjadi konsiderasi pemerintah gitu ya. Kalau kita tergantung sama impor BBM, itu memberatkan APBN. Nah, sementara kalau kita menggunakan kendaraan listrik gitu ya, kita akan lihat harga listrik kita tuh cukup stabil dibandingkan harga BBM. Harga BBM ini di dunia juga tidak stabil, sehingga pemerintah harus ada subsidi. Jadi kayak shock breaker untuk perekonomian nasional itu berapa yang ditanggung gitu. Ketika misalnya harga BBM melonjak, ada perang di Ukraina atau ada perang di mana, itu bisa meningkatkan harga BBM. Sementara harga listrik itu lumayan stabil. Menurut Ibu sendiri nih, apakah langkah pemberian subsidi ini tepat mengingat kondisi Indonesia yang saat ini, khususnya tuh di bidang ekonomi, yang lebih banyak membutuhkan subsidi gitu, seperti subsidi bahan pokok makanan maupun pajak gitu. Iya, memang subsidi ini banyak ya di Indonesia yang memang ya maksudnya Indonesia itu masih negara berkembang, jadi sosial gap-nya itu masih tinggi antara yang kaya dan yang memang benar-benar membutuhkan bantuan gitu ya. Nah, subsidi yang memang yang didorong sebenarnya adalah subsidi bahan pokok, bahan makanan pokok, kemudian kesehatan dan pendidikan sebenarnya yang memang utama bagi pemerintah. Nah, subsidi kendaraan listrik ini sebenarnya tadi saya sebutkan ya, kalau memang APBN itu menanggung subsidi BBM yang sangat tinggi, otomatis itu memberatkan gitu untuk APBN. Ketika orang-orang memang diberi subsidi, tapi untuk pindah ke kendaraan listrik itu pada awalnya dan kemudian orang-orang berpindah, itu akan terjadi penghematan subsidi BBM seperti itu. Jadi memang kenapa ini harus didorong oleh pemerintah pada awalnya gitu ya, agar orang-orang berpindah atau berinisiatif. Jadi ada resiko yang ditanggung sama pemerintah untuk mendorong perpindahan ini. Tapi nantinya ke depannya berapa tahun lagi subsidi BBM itu akan banyak dihemat